Bab 6. Mitologi dan agama asli Nusantara. Nusantara atau Indonesia adalah negeri yang kaya akan mitologi. Mitologi di Indonesia sangat beragam dan tidak seperti di negara-negara atau budaya lain yang memiliki penduduk homogen seperti Mesir, Yunani, atau Jepang. Hal ini karena masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan kelompok etnis yang masing-masing memiliki mitos mereka dan legendanya sendiri yang menjelaskan mengenai asal-usul mereka, kisah nenek moyang mereka, dan makhluk gaib dalam sistem kepercayaan mereka. Kedatangan agama-agama baru dan asing dari luar Nusantara membuat mitologi asli Nusantara kemudian bercampur dan mengalami sinkretisme, misal dengan mitologi Hindu, Islam, ataupun Kristen. Berikut ini adalah beberapa mitos yang ada di Nusantara. Mitos Sulawesi. Menurut mitologi Sulawesi, bumi ini berada di atas bagian belakang seekor babi rusa raksasa. Gempa bumi akan terjadi ketika babi rusa merasa gatal dan mengusap punggungnya pada pohon palem raksasa. Mitos ini memiliki kesamaan dengan mitos Hindu Varaha, di mana avatar ketiga Wisnu sebagai babi raksasa yang membawa dunia di punggungnya. Mitologi Kalimantan. Menurut mitologi ini, kaum Dayak muncul dari tengah bumi karena adanya pertempuran kosmik pada awal waktu antara beberapa dewa dengan naga atau burung betina. Pertempuran ini berakhir dengan kematian kedua belah pihak, di mana kemudian bagian tubuh mereka menjadi alam semesta ini. Mitologi Batak. Menurut mitologi ini, pada awalnya hanya ada langit dengan laut yang besar di bawahnya. Di langit tinggal para dewa, sedang laut adalah rumah bagi naga perkasa yang bernama Naga Padoha. Bumi dan manusia saat itu belum ada. Pada awal penciptaan yang ada hanyalah dewa yang bernama Mula Jadi Nabolon. Dewa Mula Jadi tinggal di dunia atas yang dibagi menjadi 7 tingkat. Ketiga anaknya yaitu Batara Guru, Mangalabulan, dan Soripada lahir dari telur yang dibuahi oleh Mula Jadi. Mereka ini membantu Mula Jadi dalam menciptakan dunia. Mula Jadi juga melahirkan 3 anak perempuan yang kemudian menjadi istri bagi 3 anak lelakinya. Manusia adalah hasil dari keturunan mereka, sementara dunia bawah dikuasai penguasa laut purba, yaitu ular naga, Naga Padoha, yang sudah ada sejak awal dan menjadi lawan bagi Mula Jadi. Sebagai penguasa dunia bawah, Naga Padoha juga memiliki fungsi penting dalam penciptaan bumi. Adapun asal-usul bumi dan umat manusia terhubung dengan putri Batara Guru yang bernama Sideyak Parujar yang merupakan pencipta bumi yang sebenarnya. Menurut mitologi Batak, leluhur orang Batak yaitu si Raja Batak adalah salah satu cucu dari cucunya. Mitologi Toraja. Menurut mitos Toraja, nenek moyang orang Toraja turun dari surga dengan menggunakan tangga yang kemudian digunakan oleh orang Toraja sebagai media komunikasi dengan Puang Matua, sang pencipta. Alam semesta dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dunia atas, yakni surga, dunia manusia, yakni bumi, dan dunia bawah. Mitologi Asmat. Mitologi Asmat menjelaskan tentang asal-usul orang Asmat di pantai selatan Papua. Konon, Fumeripids adalah orang pertama di tanah Asmat. Kanonya tenggelam di laut dan tubuhnya mati terdampar di pantai Asmat. Ia dihidupkan kembali oleh burung ajaib. Karena merasa kesepian, dia kemudian mengukir banyak patung dari kayu. Ia kemudian menciptakan gendang tifa dan memainkannya. Patung-patung kayu tersebut kemudian hidup dan menjadi nenek moyang orang Asmat. Mitologi Bali. Menurut mitologi Bali, pada awal waktu yang ada hanya ular raksasa purba Antaboga.
Antaboga bermeditasi dan menciptakan Beduang, yaitu penyu dunia. Dia kemudian berbaring di atas penyu raksasa tersebut dan membentuk dasar bagi dunia bawah. Neraka diperintah oleh Dewi Setesuyara dan Dewa Batara Kala yang kemudian menciptakan cahaya dan bumi. Di atas bumi terletak berbagai lapisan langit. Semara atau Dewa Cinta hidup di atas langit yang mengambang. Di atasnya langit terletak langit biru yang menjadi rumah bagi matahari dan bulan. Lapisan berikutnya adalah langit wangi yang penuh dengan bunga-bunga indah dan dihuni oleh burung cak yang berwajah manusia, ular taksaka, dan sekelompok ular yang dikenal sebagai awan yang seringkali tampak sebagai bintang jatuh. Nenek moyang orang Bali tinggal di surga yang dipenuhi api di atas langit wangi, sedang di luar itu adalah tempat tinggal bagi para dewa. Mitologi Sunda. Menurut mitologi Sunda wiwitan, dewa tertinggi bernama Sang Hyang Kersa yang menciptakan alam semesta dan juga dewa-dewa lainnya seperti Ibu Dewi Batari Sunan Ambu dan Batara Guru. Banyak dewa-dewa lain dalam mitologi Sunda wiwitan yang diadopsi dari dewa Hindu seperti Indra dan Wisnu. Batara Guru memerintah Kahyangan atau Swargaloka sebagai raja dewa, sedangkan Sang Hyang Kersa tetap sebagai dewa yang tak berwujud. Menurut legenda Sunda, tanah Parahyangan dibuat ketika Hyang Kersa merasa bahagia dan tersenyum. Sang Hyang Kersa juga menciptakan binatang dan setan, sedangkan Dewi Sri menjadi asal-usul padi dan tanaman di bumi. Sang Hyang Kersa juga menciptakan 7 Batara, atau dewa yang lebih rendah, di Sasaka Pusaka Buana, sebuah tempat yang sakral dan rahasia di bumi. Yang tertua di antara para dewa Batara ini adalah Batara Cikal, yang dianggap sebagai nenek moyang bagi orang-orang Kanekes. Batara yang lain memerintah berbagai lokasi di tanah Sunda dan menjadi nenek moyang bagi manusia. Juga diceritakan bahwa salah satu leluhur bangsa Sunda adalah Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yang bermukim di Gunung Mahera. Mitologi Jawa. Mitologi Jawa menjelaskan tentang asal-usul Pulau Jawa dan orang Jawa. Konon, dahulu Batara Guru Siwa memerintahkan Dewa Brahma dan Wisnu untuk mengisi Pulau Jawa dengan manusia. Namun pada saat itu Pulau Jawa mengambang bebas di laut. Untuk membuat Pulau Jawa tetap diam, maka para dewa memutuskan untuk menancapkan atau memaku pulau itu di bumi dengan memindahkan bagian dari Mahameru di Jambudwipa atau India dan melampirkannya pada Pulau Jawa. Wisnu menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa dan membawa gunung Meru di punggungnya, sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular naga raksasa dan membungkuskan tubuhnya di sekitar gunung dan punggung kura-kura raksasa agar gunung Meru dapat diangkut dengan aman. Juga diceritakan tentang leluhur bangsa Jawa yang menggabungkan antara mitologi Hindu dengan mitologi Islam di mana Nabi Adam sebagai manusia pertama berputra Nabi Sith. Kemudian Nabi Sith menurunkan Sang Hyang Nur Cahya yang kemudian menurunkan Sang Hyang Nurasa. Sang Hyang Nurasa kemudian menurunkan Sang Hyang Wenang yang menurunkan Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Tunggal kemudian menurunkan Batara Guru yang menurunkan Batara Brahma. Batara Brahma inilah yang merupakan leluhur dari raja-raja di tanah Jawa. Jawa sendiri konon berasal dari kata Jawata atau Dewata yang menunjukkan bahwa leluhur orang Jawa adalah para dewa. Konon, keindahan Pulau Jawa telah menarik perhatian para dewa-dewi dari Kahyangan, sehingga mereka turun ke Marcapada, yakni tanah Jawa, dan membangun kerajaan-kerajaan pertama di Jawa Dwipa. Selain mitos tentang asal-usul manusia dan dunia, berbagai mitos Nusantara juga mengenal berbagai nama makhluk mitos atau dewa-dewa seperti Barong, Dewi Sri, Semar, Ebu Gogo, Haenuele, Hudok, Hyang, Nyai Loro Kidul, Ratu Adil, Silewe, Nazarate, Warak Ngendog, Ngaraja, dan lain-lain.
Mitologi Nusantara juga mengenal berbagai jenis hantu, makhluk kejadian atau roh jahat seperti babi ngepet, hantu air, jelangkung, kuntilanak, leak, pocong, suanggi, tuyul, wewe gombel, gunderowo, banaspati, dan lain-lain.